Muamalat spirit, energi kebangkitan. Bila kini spirit itu kian membara, sungguh tak laik dipadamkan. Kecuali, tangannya yang menghendaki. Senin, malam tanggal 21 Ramadan, bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi, mula pertama peradaban ilahiyah kembali tertoreh. Sesosok laki-laki luar biasa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dinobatkan menjadi utusan Sang Maha. Waktu terus bergulir, beliau meletakkan dan merekatkan bata bangunan masyarakat elit, yang mampu menghadapi gelombang tribulasi dengan kekuatan dan pesona pribadi. Menantang derasnya arus, menghadang deraan zaman. Tak takut menderita, tak silau harta, tak terkesip wanita. Audio Jungle. 14 tahun sesudah kenabiannya, lahan subur ditemukan. Berada dalam kondisi masyarakat yang rindu terhadap pengembangan nilai yang hakiki, peradaban bumi dan langit semakin terkokohkan. Dalam bilangan waktu yang tak terlampau lama, secuil abad, pengakuan akan kebenaran suara ilahi semakin terpatri di relung hati penduduk bumi. Cepat dan pasti, dari negeri yang bercahaya, Madinatul Munawwarah, Islam merambah di antara dua adinegeri, Persia baru Sassanids di timur laut, dan Bizantium Romawi Timur di barat laut. Meski jumlah dan ukuran jauh dari bilangan dua negeri itu, namun gerak langkahnya tak terbendung oleh kekuatan mayoritas. Memang, itulah janji Sang Maha. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Mesir berhasil dibebaskan dari kangkangan Bizantium di tahun 642 Masehi. Kadisia dan Nehaven menjadi saksi bisu, lantaknya Imperium Persia di tahun 637 Masehi dan tahun 642 Masehi. Mesopotamia, Syria, Palestina, dan Afrika Utara kini mengibarkan panji kebebasan. Pada tahun 711 Masehi, Spanyol berada dalam genggaman, sebagaimana kemudian Konstantinopel di tahun 1453 Masehi mengikutinya. Masya Allah, itulah ucapan pendek syarat makan yang terus terpatri di lisan para mujahid sejati. Kedikjayaan materi, meski dominan, tak mampu menghadang keperkasaan api yang membara di hati. Begitulah, kolaborasi strategi bumi dan keputusan langit telah melahirkan suatu kekuatan, spirit, energi yang senantiasa membakar, membara, dan menggerakkan jantung untuk memompa darah semakin cepat. Hingga tiba gilirannya memaksa adrenalin para mujahid terus bergemuruh, dan bergelegak tak pernah pupus menjadikan semuanya menjadi niscaya. Perguliran waktu, sejarah terus bergulir. Karena begitulah sifatnya, menggelinding hingga waktunya tiba. Perjuangan panjang dan kesaksian senantiasa berganti menjadi bunga pengiri bak kehidupan. Dan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Quran Surah ketiga ayat 140. Setelah masa keemasannya, perlahan roda berputar. Spirit mulai mengendur, kekuatan berubah menjadi ketakutan, sebagaimana kejayaan kini menjadi kekalahan. Begitupun ukhrawi tergantikan dengan duniawi, di semua aspek kehidupan, di seantero negeri, termasuk bumi pertiwi, Indonesia. Spirit itu seolah tiada, tergantikan oleh kamuflase kekuasaan kapitalisme dan sosialisme yang menggurita. Spirit langit seolah menjadi barang haram yang menjijikan. Doktrin dan ajaran materialisme telah menjadi sendi yang saling bertaut satu dengan yang lain. Terlampau sulit untuk dipisahkan, apalagi dihancurkan. Paradigma telah berubah, begitupun persepsi menjadi terkungkung dalam kacamata kuda. Mendobrak kebekuan, negeri dengan mayoritas muslim ini larut dalam kerlap kapitalisme dalam membangun hari-harinya. Sistem ribawi dijadikan sebagai instrumen pasti dalam perekonomian. Ia dinobatkan sebagai dewa penyelamat dari keterpurukan bangsa. Dengan itu sugesti sebagai bangsa besar mulai terbangun, meski sesungguhnya sedang melenggang ke mulut buaya. Orang-orang yang memakan mengambil riba, tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran tekanan penyakit gila. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Setelah berabad dalam selimut ribawi, kegelisahan mulai menghantui segelintir anak negeri. Benarkah apa yang telah diterapkan? Mengapa semua ini terjadi? Bisakah kita lepas dari gurita ribawi ini? Dan, beragam pertanyaan sejenis bergelayut di benak. Pertanyaan-pertanyaan itu seolah percikan api, yang mencoba membakar kembali onggokan kayu kering yang lama terlantar. Tidak kian redam,
justru semakin menyala. Bila ia suara, maka gaungnya semakin membahana dan menggema. Pembicaraan, diskusi, seminar, formal ataupun tidak, telah menelurkan cetak biru rekonstruksi bangunan ekonomi umat. Cetak biru inilah yang secara cerdas dan strategis, diselipkan Amin Aziz untuk dibahas dalam Rapat Kerja Nasional MUI, tanggal 17–20 Desember tahun 1989, namun kurang mendapat perhatian. Perjuangan baru dimulai, spirit kembali menyala, meski miskin tanggapan dan perhatian, namun inilah langkah awal menyibak kelam yang menyelimuti wajah perekonomian Indonesia. Lokakarya MUI, tanggal 18–20 Desember tahun 1990 akhirnya mengamanatkan pembentukan organisme syariah bebas bunga. Seperti diduga sebelumnya, jalan bukan semakin lempang, melainkan justru kian terjal dan mendaki. Sikap skeptis dari para ekonom dan politisi mempertanyakan ide ini. Mensesnek Murdiono saat itu yang paling getol, mempersoalkan niat membentuk Bank Islam ini. Sebagai penjaga gerbang istana, Murdiono banyak mengajukan pertanyaan berharga. Misalnya, kenapa untuk meningkatkan kualitas umat perlu mendirikan bank dengan sistem baru, yang berpotensi menciptakan masalah baru? Apa sebenarnya filosofi di belakang pendirian Bank Islam? Apa betul untuk menghindarkan penganiayaan? Lalu, bagaimana sistem tanpa bunga, yang disebut bagi hasil itu bekerja? Termasuk pertanyaan menohok, perlukah MUI memiliki bank? Bagaimana permolannya? Dinyatakan bahwa MUI bukan berkehendak memiliki bank, melainkan mengambil prakarsa untuk mendorong pendirian sebuah bank. Dikatakan bahwa sistem bunga telah mematok bunga sebelum peminjam berusaha, bahkan sebelum meminjam, kurang memperhitungkan jalannya perusahaan. Bahkan, ketika pengusaha bangkrut, bunga tetap dikenakan. Inilah yang menzalimi. Penjelasan inilah yang dikemukakan para asabikunal awalun, atau para mujahid perintis organisme syariah di negeri ini untuk menepis keraguan ini. Konsistensi di jalan dakwah akhirnya membuahkan hasil. Dengan spirit yang menyala dan pertolongan Allah semata, tanggal 1 Mei tahun 1992 untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia, berdiri bank dengan sistem noriba, bank muamalat. Ini benar-benar perjuangan babat alas. Artinya, perjuangan pertama yang benar-benar membuka paradigma baru. Melahirkan yang pertama memang penuh intrik mendebarkan. Apalagi dengan segala keterbatasan regulasi, kurangnya kemauan politik pada awalnya, dan tentu problem mengumpulkan dana sebagai modal kerja. Menyangkut yang terakhir, ini sangat penting. Modal muamalat dikumpulkan dari dana masyarakat. Modal yang bersih, yang karenanya menjadi diferensiasi bagi kemurnian dari sisi modal, dibanding bank sejenis di tanah air. Spirit itu mulai membara, sauh telah diangkat pertanda kapal mulai beranjak. Dengan dinahodai Zainul Bahar Nur, kapal muamalat meninggalkan dermaga ribawi. Para kru menempati posisinya masing-masing. Dengan iringan lambaian harapan kaum muslimin, kapal ini berlayar di tengah samudera pekat perbankan nasional. Bank Muamalat sebagai bank pertama murni syariah, berupaya mencari dan menemukan jati diri. Proses ini tentu tidaklah mudah, meski tidak berarti sulit. Meletakkan kelengkapan sistem dan prosedur menjadi prioritas bagi lajunya kapal ini. Para kru belajar dan bekerja tanpa letih, guna menghasilkan karya terbaik, meski untuk itu harus belajar di negeri tetangga, dan bekerja hingga larut malam. Sebagaimana awal kapal Islam berlayar, begitu pula halnya kapal muamalat. Pembentukan karakter dan mental kru menjadi sangat penting. Sadar bahwa organisme ini merupakan kepanjangan tangan Sang Kuasa, maka karakter wakil ilahi haruslah menjadi bagian akhlak para kru. Itulah yang terekam dalam sejarah awal Bank Muamalat. Kajian-kajian Islam yang kental menjadi menu keseharian. Dalam kelompok-kelompok kecil, para kru dan direksi bergantian setiap hari mengisi relung kalbu dengan ayat-ayatnya. Artaloka ibarat rumah Arkam bin Abi Arkam, dijadikan tempat penggemblengan para mujahid perintis dakwah perekonomian Islam di negeri tercinta ini. Dari sinilah lahir bankir-bankir syariah pertama yang andal, dan diperhitungkan di kemudian hari. Selepas kepemimpinan Zainul Bahar Nur, yang syarat dengan spirit belajar dan bekerja, hadir Zainul Arifin. Spiritnya yang menonjol, terlihat dengan upaya konsolidasi yang kian matang dalam bingkai kehati-hatian menjalankan syariah Islam di bidang perbankan. Dengan dukungan segenap kru, lahirlah produk-produk baru perbankan syariah, yang sebelumnya belum dikenal. Memastikan operasional bank muamalat sesuai syariah, menjadi perhatiannya yang utama.
Ketika banyak bank konvensional karam diterjang gelombang krisis moneter pada tahun 1997, alhamdulillah, kapal ini masih mampu berlayar, meski bahan bakar terus menipis. Kesungguhan, konsistensi, kesabaran, dan keyakinan akan kebenaran sistem ilahiyah, telah menjadikan kapal ini lolos dari prahara krisis. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surah Fussilat, ayat 30. Kondisi organisme muamalat yang secara finansial merugi, merupakan satu di antara banyak pekerjaan rumah yang harus ditangani secara bijak dan tepat. Di bawah direksi Angkatan Ketiga, kapal ini kembali diuji ketangguhannya. Dengan bekal dua fase kepemimpinan sebelumnya, di mana diletakkan fondasi yang kuat dan konsolidasi internal yang kokoh, dimulailah fase ketiga. Cara yang ditempuh agar organisme ini bisa eksis adalah, melaju cepat dengan keberanian, memanfaatkan potensi yang masih banyak terpendam. Disinilah kepemimpinan yang terlahir dari rahim sendiri, menjadikan organisme muamalat sebagai laboratorium pembumian manajemen langit dalam menggapai kesuksesan. Dengan membaca basmalah, dimulailah pekerjaan-pekerjaan besar. Beragam kebijakan yang terbilang kontroversial, dan tidak populer menjadi warna fase ini. Langkah-langkah berani, dan sering tak terpikirkan orang kebanyakan menjadi nuansa yang menyamarakan perjalanan waktu. Dengan spirit pemberdayaan, nyatalah lompatan besar bisa terjadi. Keuntungan kini menjadi rona wajah laporan keuangan Bank Muamalat. Begitupun, dari Gedung Artaloka, bertebaran titik-titik layanan di segenap penjuru negeri, terbentang dari Sabang hingga Merauke, dari Nusa Tenggara hingga Talaut. Tangan Allah kembali bekerja di sini. Dengan pertolongannya, fase ini, organisme muamalat tampil bagai gadis cantik yang menjadi buah bibir dan pujaan para lelaki. Organisasi yang kian ramping, dan senyum profit yang makin menawan, menjadikan semakin tegar di tengah kegalauan sistem perekonomian nasional. Mata kian terbuka, hati pun kini terkuak, kesangsian berangsur meluruh, keyakinan mulai merambah. Benarlah firman Allah, kami akan perlihatkan kepada mereka, tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Quran Surah Fussilat, ayat 53. Bukankah hanya itu saja, laiknya lokomotif, organisme ini telah mampu menjadi inspirasi bagi kelahiran bank-bank syariah baru yang kini terus bermunculan, bak cendawan di musim hujan. Imunitas, loyalitas, dan produktivitas. Semua fenomena muamalat yang terbentang itu adalah ayat Sang Maha. Betapa kekuatan dan kekuasaannya akan menjadi nyata dengan kehendaknya. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah maka jadilah ia. Quran Surah Yasin, ayat 82. Kehendaknya memang pasti terjadi, dimanapun dan kapanpun. Yang terpenting adalah untuk sampai pada kejadian itu, disitulah proses pengabdian dengan energi yang luar biasa, menjadi faktor pemicu dan pemercepat. Bagi kru muamalat, semua yang terjadi pada organisme muamalat adalah ragam bentuk kehendaknya. Tentu saja, setelah seluruh potensi terbaik dipersembahkan, potensi-potensi itu bisa wujud dengan kekuatan spirit yang bersemayam di dada mereka, dan senantiasa dikobarkan dengan kayu bakar. Satu di antara kayu bakar itu adalah imunitas. Ia adalah kayu bakar yang tak pernah habis. Para kru yakin bahwa cobaan tak pernah berakhir. Bagi mereka, masalah tidak perlu dicari, namun bila ada di depan mata, pantang mundur meski selangkah. Deraan, tribulasi, dan tantangan yang ada senantiasa dihadapi dengan kesabaran. Sabar dalam cara dan cakupan yang semakin membesar. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Quran Surah Al-Mudaththir, ayat 7. Imunitas menghasilkan kayu bakar berikutnya, loyalitas. Loyalitas kepada Allah dalam berkarya di jalan dakwanya. Organisme muamalat bukanlah sekedar mencari sesuap nasi, tapi sarana untuk mengejawantahkan ritual ibadah. Oleh karenanya, loyalitas menjadi bagian dari bara yang terus menyala. Ia mampu melahirkan mujahid tak kenal lelah, karena sandarannya hanya kepada Sang Maha Kuat, sebagaimana disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Barang siapa bersandar pada harta, ia akan miskin. Barang siapa bersandar pada harga diri, ia akan hina. Barang siapa bersandar pada akalnya, ia akan tersesat. Namun barang siapa bersandar pada Allah,
sesungguhnya ia tak akan pernah miskin, hina, dan sesat. Dan akhirnya, semua kayu bakar itu akan memaksa dirinya untuk berkarya, mengerahkan seluruh potensi untuk menghasilkan yang terbaik. Produktif dalam kebajikan, merupakan persembahannya dalam lembar sejadah kehidupan yang tak diketahui di mana dan kapan berakhirnya. Semangat untuk terus bangkit berdiri, menyingsingkan lengan baju dengan kekuatan Allah dalam genggaman. Mendobrak kejumudan agar cahaya kebenaran terus terpencar sepanjang masa. Spirit muamalat kini menjalar ke seluruh negeri. Energi kebangkitan itu merasuk, membuka, dan melempangkan aurat nadi yang semula hanya dialiri oleh darah kotor ekonomi ribawi, menjadi teraliri darah bersih yang ditawarkan sistem bagi hasil. Spirit muamalat telah tersulut. Bila kini spirit itu kian membara, sungguh tak laik dipadamkan. Kecuali, tangannya yang menghendaki.